Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Presiden RI yang telah menjabat selama 32 tahun tersebut resmi menyatakan mundur dari jabatannya terhitung sejak tanggal 21 Mei tahun 1998. Sejak saat itulah, bangsa Indonesia seakan bebas dari jeratan kisah pilu Orde Baru. Di masa pemerintahannya, dikenal sebagai masa Orde Baru, Soeharto memimpin dengan kebijakan stabilisasi politik dan program pembangunan nasional, seperti pembangunan 5 tahun, pelita, dan pembangunan jangka panjang. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu 1. Tritura, 2. Super Semar, 3. Pemilihan umum, 4. Peristiwa Malari 1974, 5. Kerusuhan 1998, dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebenarnya bagaimana sejarah benar tentang Orde Baru? Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Latar belakang, meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan, setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan tanggal 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Super Semar dan Kebangkitan, kelahiran Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, Super Semar. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Saat itu, sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri, Waperdam, II Dr. Yohanes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr. Subandrio, dan Waperdam III Hairul Saleh. Leimena sendiri menyusul Presiden segera setelah sidang berakhir. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Pangkop Kamtib, untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Garing Pangti ABRI Garing Mandataris MPRS nomor tanggal 1 Maret Garing 1966 tanggal 12 Maret tahun 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan tanggal 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-GR, dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan tanggal 30 September. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas Presiden, bukan sebaliknya. Di DPR-GR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Letnan Jenderal Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan DPR-GR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR-GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
Pada tanggal 20 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 1966, diadakanlah sidang umum 4 MPRS dengan hasil sebagai berikut. Ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan supersemar. Selain mengangkat supersemar menjadi ketetapan MPRS, ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa supersemar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Ketetapan MPRS nomor 10/MPRS/1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Ketetapan MPRS nomor 13/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Ketetapan MPRS nomor 19/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali TEP MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPRS ini, yang banyak terinspirasi oleh teori hukum murni Hans Kelsen, menyatakan sumber hukum RI adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Dekret Presiden Republik Indonesia 1959, Undang-Undang Dasar 1945, dan supersemar itu sendiri, serta memisahkan decoupling Pancasila menjadi norma dasar grunom sumber segala hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Komunisme/Marxisme-Leninisme, SIC, dalam penjelasan ketetapan MPRS ini termasuk paham atau ajaran yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong dan lain-lain. Namun, ketetapan ini memperbolehkan pembelajaran secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham komunisme, Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila secara terpimpin, dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Hasil dari sidang umum 4 MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tritura, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di Pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Sejak pertengahan dekade 1980-an, pada tanggal 30 September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji. Pembentukan Kabinet Ampera, dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga tritura,
Letnan Jenderal Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 13/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966 tanggal 5 Juli tahun 1968. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis. Akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari tahun 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15/MPRS/1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada tanggal 4 Maret tahun 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR HR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7–12 Maret tahun 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Kebijakan ekonomi, rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan TEP MPRS nomor 2/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.
Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Soeharto kemudian memulihkan ekonomi dengan meminjam hutang kembali dan meminta untuk hutang sebelumnya untuk ditangguhkan. Mulai tanggal 1 April tahun 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita. Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi. Repelita 1 membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan per kapita meningkat dari $80 AS menjadi $170 AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita 1 pada tahun 1974. Repelita 2, tahun 1974 sampai tahun 1979, dan Repelita 3, tahun 1979 sampai tahun 1984, fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Fokus Repelita 4, tahun 1984 sampai tahun 1989, dan Repelita 5, tahun 1989 sampai tahun 1994, selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog, Badan Urusan Logistik. Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156.000 ton. Jumlah ini berhasil ditingkatkan 3 kali lipat menjadi 47.293.000 ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Pemerataan kesejahteraan penduduk.
Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an. Pendapatan per kapita masyarakat juga naik dari yang hanya $70 per tahun pada tahun 1969, meningkat menjadi $600 per tahun pada tahun 1993. Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program keluarga berencana, KEBON. Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun. Penataan kehidupan politik, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret tahun 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan, fusi, partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan, P3, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia, PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru,
Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR. Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam pemilu. Adapun PPP memperoleh 89 kursi dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Kemerosotan perolehan suara PDIP disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi pemilu berlangsung dengan asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun dalam kenyataannya, pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu saja, yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode, karena pada masa Orde Baru Presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu, setiap pertanggungjawaban, rancangan undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan. Peran ganda, dwifungsi, ABRI. Menurut Koni Rahakundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dwifungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Dasar hukum pelaksanaan dwifungsi ABRI diantaranya yakni ketetapan MPR, yaitu sejak TEP MPR S nomor 2 tahun 1969 hingga TEP MPR nomor 4 tahun 1978. Selain itu, dasar hukumnya yakni Undang-Undang UU nomor 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU nomor 4 dan 5 tahun 1975. Pengukuhan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 1982. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Sudirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah gerakan tanggal 30 September yang melahirkan Orde Baru. Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri. Banyak perwira, khususnya mereka yang berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI. Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang. Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Saat itu, hanya ada 533.000 prajurit ABRI,
termasuk polisi yang kala itu masih menjadi bagian dari ABRI. Angka ini, yang hanya mencakup 0,15% dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura, 2,06%, Thailand, 0,46%, dan Malaysia, 0,68%. Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB, sementara Angkatan Bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%. Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit. ABRI hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, P4. Pada tanggal 12 April tahun 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedomanan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, P4. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila, mulai dari sistem ekonomi Pancasila, Pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan, kesaktian, yang tidak boleh diperdebatkan. Penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun-tahun 1955 sampai tahun 1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Normalisasi hubungan dengan negara lain.
Pemulihan hubungan dengan Singapura. Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni tahun 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Dan pada tanggal 11 Agustus tahun 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik, Indonesia, dan Tun Abdul Razak, Malaysia. Pembekuan hubungan dengan RRT. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1967 pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan tanggal 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh gerakan tanggal 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media masanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1967, pemerintah Indonesia secara resmi menutup kedutaan besar di Peking. Penataan kehidupan ekonomi, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh ketetapan MPRS nomor 23/MPRS/1966. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS tersebut adalah mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri,
penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana, debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian, berorientasi pada kepentingan produsen kecil untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang, menghemat pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara, membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun-tahun 1967 sampai tahun 1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli tahun 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah. Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat. Kerjasama luar negeri, pertemuan Tokyo, selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,7 miliar. Sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19 sampai 20 September tahun 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundingan pun dilanjutkan di Paris, Prancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga, pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit. Pertemuan Amsterdam, pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGI, Intergovernmental Group for Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali, rescheduling, hutang-hutang peninggalan Orde Lama.
Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Pembangunan nasional, trilogi pembangunan, setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun, pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25–30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan 8 jalur pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja. Pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, pelaksanaan pembangunan nasional. Seperti telah disebutkan di muka bahwa pembangunan nasional direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, dan pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan 5 tahun, pelita. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita yaitu Pelita 1. Pelita 1 dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun 1969 sampai tanggal 31 Maret tahun 1974. Dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Pelita 2. Pelita 2 mulai berjalan sejak tanggal 1 April tahun 1974 sampai tanggal 31 Maret tahun 1979. Sasaran utama Pelita 2 ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita 2 dipandang cukup berhasil.
pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%. Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April tahun 1979 sampai tanggal 31 Maret tahun 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada trilogi pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April tahun 1984 sampai tanggal 31 Maret tahun 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini, yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus. Pelita V dimulai tanggal 1 April tahun 1989 sampai tanggal 31 Maret tahun 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan, peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Pelita VI, periode Pelita VI dimulai tanggal 1 April tahun 1994 sampai tanggal 31 Maret tahun 1999. Program pembangunan pada Pelita V ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian. Pelita VI juga mengadakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung sektor ekonomi. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Warga Tionghoa, warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar terkesan sebagai pribumi asli Indonesia. Penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa juga dilarang untuk penggunaan nama media massa dan perusahaan. Satu-satunya media massa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia. Dalam hal ini adalah ABRI, meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang, akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Selain itu, warga keturunan Tionghoa juga harus memiliki SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak pihak karena dianggap diskriminatif.
Pada akhirnya penggunaan SBKRI dihapus pada tahun 1996 dan diselesaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Konflik perpecahan pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura keluar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan Jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa. Pada awal era reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.565. Sukses transmigrasi, sukses kebon, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program penembakan misterius, atau disingkat sebagai Petrus. Tidak ada rencana suksesi, penurunan kekuasaan ke pemerintah, presiden selanjutnya. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Krisis finansial Asia, pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia. Untuk lebih jelas lihat, krisis finansial Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak,
gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden, B.J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pasca Orde Baru mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timur Timur. Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih baik bila dibandingkan dengan negara Uni Soviet atau Yugoslavia. B.J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.